Cara menabung ala investor terkaya di dunia Warren Buffett. Salah satu investor terkaya di dunia, Warren Buffett, punya kebiasaan-kebiasaan hemat yang jadi habit dia untuk mulai menabung dan akhirnya berinvestasi sampai sekarang. Nah, apa aja sih 20 habit dan cara menabung Warren Buffett ini? Tonton videonya sampai habis biar lo tahu keseluruhan insight-nya. Yang pertama adalah pakailah barang-barang yang sederhana, kalau perlu gak bermerek, apalagi mahal banget harganya. Kalian gak akan pernah ngeliat Warren Buffett memakai pakaian yang bermerek. Padahal kalau dia mau beli sebenarnya bisa aja. Paling mentok barang yang dia beli dan merek yang mungkin sering kita lihat adalah Coca-Cola dan McD. Iya bener, beliau suka banget makan dan minum dua merek tersebut. Di luar dari itu kayaknya kita bakal jarang banget ngelihat Buffett ini pakai merek-merek yang mahal dan glamor. Bahkan jas yang selalu terlihat dipakai Buffett itu aja dijahitin sama perancang busana asal Cina bernama Madame Lee. Nah, dari dua contoh tadi sebenarnya kelihatan banget kan kalau orang sekaya Warren Buffett aja nggak pakai barang yang mahal-mahal gitu. Ia hidup dengan cara frugal living. Jadi mulai dari sekarang kita bisa menghindari tuh buat beli barang-barang branded yang mahal. Cukup kita lihat secara fungsional aja. Kecuali kalau ada diskon, beda lagi. Beli aja selagi gak mengganggu finansial kita dan sesuai dengan kebutuhan kita, sehingga uang yang kita punya bisa disimpan. Kedua, punya dana darurat. Udah sesuai namanya nih, dana darurat itu dipakai kalau sewaktu-waktu terjadi sesuatu di hidup kita. Entah itu dari kitanya sendiri, dari keluarga, dan mungkin bahkan orang lain. Kalau kita nggak punya dana darurat ini, percaya deh kita nggak bakal bisa survive buat hidup ke depan. Katakan kita punya gaji 4 juta nih. Nah, dari sekian banyak kebutuhan kita, misal bayar tagihan, bayar ini itu, buat belanja harian, transportasi, dan lainnya itu, dihitung sedemikian rupa. Nah, sisanya bisa ditabung dan setengahnya bisa ditaruh ke dana darurat. Oh iya, kalau bisa bedain buat naruh tabungan dan buat dana darurat, karena ini beda banget. Soalnya kalau dana darurat ini mikirnya harusnya kalau yang ekstrim nih ya, udah haram banget dipakai kalau nggak lagi ada apa-apa atau kebutuhan yang mendesak. Nah, berapa sih jumlah ideal dana darurat itu? Jumlah idealnya adalah 3-6 bulan biaya hidup kita. Contoh sebulan dari semua kebutuhan yang tadi udah kita hitung totalnya adalah 3 juta nih. Berarti kalau kita ambil ideal dana daruratnya adalah 3 bulan, berarti kita perlu save uang 9 juta untuk dana darurat kita. Ketiga, mulailah meminjam. Lah, kok meminjam? Jadi maksudnya adalah mulailah meminjam barang-barang yang kalian butuhkan buat jangka waktu yang gak lama. Contoh sederhananya deh, misal kita suka banget baca buku dan bacanya tuh nggak pernah lebih dari sekali. Jadi kalau udah selesai ya selesai gitu. Nah, lebih baik itu pinjem ke temen yang punya buku itu. Atau bisa juga pinjem ke perpustakaan. Karena daripada keluar uang buat sesuatu yang bisa diminimalisir, lebih baik kita manfaatin sekeliling kita dulu. Jadi intinya kalau ada barang yang sebenarnya nggak butuh dipakai buat jangka panjang, kalau di lingkungan kita ada yang punya dan nggak keberatan buat dipinjami, nah, mending ngelakuin hal ini daripada harus keluar uang buat minimalisir pengeluaran. Ini tuh adalah kebiasaan berhemat yang bisa diterapin dari sekarang. Keempat, bersabar. Kenapa tiba-tiba disuruh sabar? Jadi gini, Warren Buffett bilang kelemahan nomor 1 dari para manajer keuangan adalah ketidakmampuan untuk menunggu peluang bagus. Emang kalau dibandingin sama investor lain atau para manajer keuangan yang mungkin juga terbaik lainnya, sebagian besar dari mereka itu nggak dikenal. Sedangkan Warren Buffett dia dianggap sebagai investor terbaik di dunia. Jadi bisa dibilang Buffett bisa seperti sekarang itu karena kesabarannya dalam berinvestasi. Coba deh dipikir, ini tuh sederhana banget. Apa coba yang lebih gampang ngelakuin sesuatu daripada menunggu? Ngelakuin sesuatu kan butuh energi. Kalau menunggu ya kan ya udah nunggu aja gitu, santai aja. Nah, pelajaran yang bisa diambil dari sini kita bisa ambil ketika pengen beli sesuatu. Jadi bener-bener dipikir dulu, dipertimbangkan dulu dengan baik sebelum bener-bener akhirnya memutuskan buat beli barang itu. Balik lagi kalau motivasi belinya menyampingkan fungsional atau beli karena pengen bukan karena butuh, mending gak usah dulu. Kalau kita sering mempertimbangkan hal simpel kayak gini, kita bakal ngerasain kalau pengeluaran kita tuh bakal jauh lebih berkurang, terutama sama hal-hal yang emang lagi nggak dibutuhin. Yang kelima, nggak usah buru-buru FOMO, upgrade gadget dan barang elektronik yang lain. Warren Buffett tuh baru ganti ponselnya sekitar 2020 kemarin, dimana dia yang biasanya pakai HP yang flip gitu,
yang masih lumayan jadul dan baru di 2020, di mana udah banyak merek terkenal di waktu itu booming, dia baru beli gadget baru. Bayangin betapa orang sekaya beliau nih berpikir cukup panjang untuk hanya mengeluarkan uangnya untuk upgrade gadget. Jadi menurut Buffett yang paling penting itu emang fungsionalnya. Percuma punya gadget bagus kalau fitur yang kita pakai ya nggak maksimal dan cuma itu-itu aja gitu. Menurut dia, selagi dia bisa komunikasi dengan teman bisnisnya, selagi dia bisa gunain itu untuk keperluan bisnisnya, itu udah cukup banget buat dia. Tapi ya emang beliau ini udah berumur ya, jadi pastinya kita juga nggak perlu plek-ketiplek niruin gaya hidupnya. Karena toh juga kita hidupnya, apalagi anak muda, nggak jauh-jauh dari internet sekarang. Banyak godaan FOMO yang harus kita hadapi, tapi paling nggak hal yang bisa kita ambil adalah dengan mentingin fungsional pada barang yang kita pakai. Kalau kita butuh smartphone yang bagus buat kerja dan multitasking, it's okay buat beli smartphone yang mahal. Tapi kalau cuma untuk komunikasi aja, rasanya smartphone yang murah tapi berkualitas sekarang juga banyak kok. Intinya beli HP yang bisa kita pakai selama mungkin, dan gak usah FOMO tiap tahun harus ikutan ganti HP demi mentingin gengsi sosial yang gak ada habisnya. Yang keenam, cari hobi yang murah. Warren Buffett itu punya hobi main kartu bridge. Dia bilang di salah satu interviewnya, dengan kekayaan yang dia punya, hobinya cuma main kartu bridge. Bayangin betapa murah hobinya Warren Buffett ini. Tapi di zaman yang udah serba cepat sekarang dengan kemajuan sosial media dan teman-temannya, banyak bermunculan ke FOMO-FOMOan baru tentang hobi-hobi yang mahal. Misal orang-orang kaya yang pada main bola golf, itu olahraga yang mahal sih, dan Warren Buffett gak ngelakuin itu. Mungkin kalau teman-teman di sini gak perlu-perlu amat atau gak passion juga buat punya hobi yang mahal, itu bersyukur. Karena mungkin dengan kalian pergi mancing misalnya, itu udah bikin happy. Selagi itu gak mahal dan menguras keuangan, itu adalah hobi yang benar-benar harus dilanjutin. Yang ketujuh, makan di luar kalau lagi promo aja. Warren Buffett ini punya pola makan yang dia pilih yang kelihatannya kayak anak kecil banget. Karena dia pikir tingkat kematian anak usia 6 tahun itu paling kecil. Jadi kita nggak akan nemuin nih Warren Buffett beli makanan yang mahal banget sampai berjuta-juta dolar per porsinya. Tapi terlepas dengan data yang dibilang Buffett tadi, kita tuh bisa niru apa yang dilakuin Warren Buffett ini buat nggak perlu keluar untuk jajan di luar dengan harga yang mahal. Ya untung selera orang Indo mayoritasnya dengan makan makanan yang murah kayak batagor, siomay, pentol, dan pedagang kaki lima lainnya, itu masih bisa kita bilang sederhana, murah, dan udah bikin happy. Tapi untuk lo yang mungkin punya selera melebihi itu, kayak misal beli jajan di mall yang mahal, harusnya udah mulai berpikir 2 kali buat jajan kayak gitu terlalu sering gitu. Yang kedelapan, menabung. Ini semua udah pada tahu lah ya, seperti yang udah gue sebutin tadi, bahwa penting banget buat kita untuk menyimpan uang kita. Dari nyiapin dana darurat atau mungkin nyiapin proteksi medikal kalau sewaktu-waktu terjadi apa-apa pada diri kita. Tapi sebenarnya soal nabung ini tuh lebih dari itu. Makanya gue akan kasih tahu lagi lebih dalam di akhir video. Kalau di luaran sana banyak yang bilang menabung itu adalah skill yang bodoh karena uangnya cuma disimpan dan gak berkembang. Tapi menabung itu suatu bentuk langkah awal sebelum kita mempersiapkan langkah selanjutnya untuk seluruh keuangan kita. Makanya Warren Buffett ini gunain seluruh kekayaannya dari hasil tabungan buat investasi ke berbagai instrumen. Akhirnya sekarang bisa punya financial freedom di usianya yang udah berumur ini, sekaligus jadi salah satu orang terkaya di dunia. Yang kesembilan, investasi buat diri kita sendiri. Warren Buffett pernah bilang the best investment by far is anything that develop yourself and it's a not tax. Artinya investasi yang pernah ada adalah apapun yang bisa ngembangin dirimu dan itu nggak kena pajak. Nah buat temen-temen nih yang punya passion di suatu bidang atau bahkan masih nyari passionnya, salah satu hal terbaik yang lo bisa lakuin di hidup lo adalah dengan menginvestasikan waktu dan uang lo untuk diri lo sendiri. Entah itu bernambah skill sesuai apa yang lo suka, entah itu bernambah networking sesuai bidang yang lo kejar. Karena pada akhirnya nih, ketika lo mencintai sesuatu pekerjaan atau skill, lo akan jadi master di dalamnya. Sehingga lo akan punya value di sosial, jadi kesempatan-kesempatan yang akan lo temui nanti akan lebih banyak. Yang ke-10 adalah jadi pengguna kupon. Kupon diskon itu kan ada untuk orang-orang yang mungkin ngerasa buat beli barang itu berat, jadi ringan. Karena mungkin mereka pas-pasan dan cukup gitu. Tapi Warren Buffett meskipun sekaya apapun orang ini,
dia tetap pakai kesempatan kupon diskon yang disediakan oleh produk untuk membeli barang yang pengen dia beli. Salah satu hal yang bisa kita lihat di sini waktu pertemuan Buffett sama Bill Gates. Warren Buffett ngajak Bill Gates ini makan di McD dan Buffett bayarnya pakai kupon-kupon. Bisa bayangin nggak? Sekaya itu juga masih gunain kesempatan kupon buat ngurangin pengeluarannya. Apalagi kita kan. Yang ke-11, investasikan uang kalian. Investasi adalah cara lain buat kita hemat karena uang yang kita punya nggak akan hilang sebagai pengeluaran kita sehari-hari. Investasi adalah cara lain buat kita hemat karena uang yang kita punya nggak akan hilang sebagai pengeluaran kita sehari-hari kalau kita nyetorin uangnya buat investasi. Warren Buffett ngelakuin ini dan makanya dia ada di posisi orang terkaya seperti sekarang. Emang sih buat ke tahap ini tuh butuh proses yang sangat panjang dan gak gampang. Tapi dengan mulai menyisihkan uang lebih untuk kita mempersiapkan passive income lewat jalur investasi, itu tuh bikin kita akan ngerasain manfaatnya dalam jangka panjang. Buat lo yang pengen belajar tentang investasi atau langkah-langkah yang harus dilakuin sebelum investasi, bisa coba belajar di internet, udah banyak banget cara investasi buat pemula. Yang ke-12, nggak beli mobil baru. Warren Buffett itu suka banget beli mobil bekas karena dia pikir dia cuma pengen bisa mobilitas ke suatu tempat ke tempat yang lain, bisa nyaman dipakai, bisa berfungsi dengan baik. Soal harga nggak akan jadi masalah. Lagian zaman sekarang tuh mobil bekas dan baru itu hampir nggak ada bedanya kalau kita pinter milih barang bekas yang harus kita beli. Lagian kalau pada akhirnya cuma kita pakai buat berpergian, rasanya nggak perlu deh buat beli barang yang baru. Intinya meskipun itu barang bekas, selagi fungsi, kenyamanan, dan ketahanannya masih bisa digunakan secara aman, kita nggak ada alasan lagi buat beli barang baru dengan merogoh kocek yang lebih mahal lagi. Yang ke-13, transaksi pakai uang cash. Warren Buffett ini pernah ditanya pada saat interview berapa uang cash yang dipegang Buffett di dompetnya. Terus dia bilang sekitar 400-500 US dollar atau sekitar 6-7 jutaan. Yang menurut orang Indo mungkin besar, tapi di Amerika angka segitu ya wajar gitu. Nah persoalannya kenapa sih Buffett masih pakai uang cash padahal ini zaman digital di mana dompet digital atau uang digital juga semakin maju dan digunakan sebagai transaksi. Alasannya adalah dengan pakai uang cash, kita tuh jadi tahu dengan mata kepala kita sendiri bahwa uang kita sedang berkurang. Kita sadar bahwa uang yang ada di dompet kita keluarin dan kita serahkan ke orang lain. Nah hal inilah yang bikin kita secara psikologis jadi waspada terhadap uang dan pengeluaran kita. Cara ini mungkin bisa kita tiru, tapi tiap orang juga beda-beda sih. Dan bebas-bebas aja mau ngelakuin atau enggak. Bagi teman-teman yang mau ngelakuin ini bisa coba buat pisahin antara rekening belanja dan tabungan. Rekening belanja ini kita ambil dalam bentuk cash untuk kebutuhan sehari-hari. Pastiin kalau lu nggak pakai kartu kredit dengan bunga yang mahal, yang bikin lu nggak sadar atas pengeluaran lu sendiri dan bisa boncos di akhir bulan. Yang ke-14, jangan mau rugi. Nah maksudnya gimana nih? Orang kan semuanya nggak mau rugi gitu. Iya emang bener, pastiin lagi nih bahwa pengeluaran kita selama itu nggak sia-sia gitu, atau bahwa value lebih atas apa yang udah kita keluarin. Cara ngetesnya ya dengan mikirin seberapa sering sih kita bakal pakai barang itu setiap minggu. Kalau cuma dipakai seminggu sekali atau malah bahkan sebulan sekali, kemungkinan besar itu nggak worth it. Jadi jangan pernah mau beli barang-barang yang kayak gitu. Yang ke-15, tunggu diskon. Siapa sih yang masih suka ngejar diskon? Selamat, gue juga kayak gitu. Tapi ternyata nih masih banyak orang yang belanja impulsif atau belanja gak pakai mikir meskipun belanjaannya pakai diskon dan dapat harga yang lebih murah. Nah satu tips nih, meskipun kita belanja ngejar diskon, pastiin bahwa kita tuh beli barang itu masih sesuai dengan kebutuhan kita, bukan karena kemauan kita. Kita tuh masih sering tergiur diskon sehingga kita beli karena kemauan kita. Jadi selain kalau barangnya nanti bisa jadi nggak kepake atau kita tuh sebenarnya nggak butuh-butuh banget, kita juga lagi boros dan bisa jadi boncos. Nah kalau kita kasih contoh Warren Buffett, itu salah satu strateginya adalah beri perusahaan yang lagi diskon loh. Kalau murah dan bagus dan dibutuhin berarti waktunya kita beli barang itu. Yang ke-16, jangan beli barang yang kalian kira nggak akan kepake dalam 10 tahun. Nah coba deh teman-teman kalau lagi di kamar, coba cek sekeliling lu barang-barang apa yang masih akan lu pakai di 10 tahun ke depan.
Mindset ini perlu diterapin kalau emang bener-bener pengen barang yang lo pakai itu punya value di kehidupan lo. Kalau lo ngumpulin dan beli barang yang gak kepake 10 tahun ke depan, ya buat apa coba? Selain lo udah nyanyian finansial lo juga menuhin kamar lo juga. Mindset ini tuh dipakai Warren Buffett setiap hari. Jadi mungkin mindset ini bisa kita pakai juga gitu. Nah, itu tadi adalah 16 cara menabung sederhana ala Warren Buffett. Kalau lo suka pembahasan di channel Uang Krebs ini, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen, dan dukung terus channel ini supaya kita bisa bikin video setiap hari. Sekian, gua Jody, sampai ketemu di video selanjutnya. See you.